Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya teman-teman, kita berterima kasih sekali sama Tuhan atas cinta kasih-Nya yang luar biasa untuk kita pada hari ini maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan saat kita ada masalah, ingatlah bahwa hanya Tuhanlah sumber jawaban dan hanya Tuhanlah yang dapat kita percaya. Teman-teman sekalian, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian hanya Kau. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padamu, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, selamanya Kau, dan selamanya Kau ku cinta. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa pada hari ini ya Tuhan. Kami masih dapat berkumpul bersama, beribadah bersama ya Tuhan. Dan Tuhan sebentar lagi contoh ini akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang siapkan hati kami agar kita dapat mendengarkan firman dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Ya, kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk terus mengikuti persekutuan online. Nah teman-teman, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan lanjutan dari kitab Yakobus. Saya mengajak kita untuk melihat Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Mari teman-teman boleh bersama dengan saya membuka, kamu juga boleh sambil ikutin dengan membaca dalam hati ataupun bersuara di rumah masing-masing. Yakobus 1 ayat 19 sampai 21, beginilah firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Demikian firman Tuhan. Nah teman-teman, pernah nggak kamu mendengar satu istilah mulutmu harimaumu? Mulutmu harimaumu. Biasa ini orang tua suka ngomong istilah ini. Nah artinya adalah segala perkataan yang terlanjur kita keluarkan apabila tidak kita pikirkan terlebih dahulu akan bisa merugikan diri kita sendiri. Jadi kalau perkataan itu tidak kita pikirkan terlebih dahulu, langsung kita keluarkan, maka perkataan itu bisa merugikan kita sendiri. Sebenarnya bukan hanya merugikan kita sendiri, tapi bisa juga merugikan orang lain efeknya. Nah contohnya, seperti yang dilakukan oleh seorang penumpang pesawat berinisial IRY. Ini dari sebuah cuplikan berita yang saya baca, seorang penumpang pesawat yang berinisial IRY. Ketika pramugari sedang merapikan tas milik penumpang di sebuah kabin pesawat itu, tiba-tiba pria yang berinisial IRY itu bercelutuk bahwa ada bom di tas ransel miliknya. Ketika mendengar itu maka pramugari langsung terkejut. Kemudian pramugari melaporkan hal ini kepada pilot. Nah karena menimbulkan keresahan para penumpang yang lain, pilot meminta seluruh penumpang itu untuk turun dan mereka diperiksa ulang. Teman-teman bayangkan ya, pesawat sudah hampir berangkat, tapi gara-gara pria ini yang mengatakan ada bom di tasnya, maka semua penumpang pesawat itu disuruh turun, kemudian mereka diperiksa ulang. Nah ketika seluruh penumpang diperiksa ulang setelah kehebohan yang besar itu terjadi, usut punya usut, IRY ternyata cuman iseng. IRY ternyata cuman iseng melontarkan ucapan itu. Akibatnya dia diserahkan kepada pihak kepolisian. Setelah dia diperiksa oleh polisi, IRY akhirnya minta maaf. Dia bilang dia cuman bercanda. Bayangkan teman-teman, katanya cuman bercanda. Capek deh ya. Bercanda sampai segitunya, sampai bikin satu penumpang pesawat itu heboh. Nah teman-teman, kasus IRY ini hanyalah salah satu dari sekian banyak contoh, sekian banyak problem yang terjadi karena seseorang itu terlalu cepat berkata-kata. Atau seseorang itu terlalu ceplas-ceplos. Semua diucapkan tanpa difilter terlebih dahulu. Nah kalau zaman sekarang problemnya bukan cuman pada mulut yang terlalu ceplas-ceplos, tetapi juga pada jari-jari tangan yang terlalu cepat mengetik komen atau status yang tidak difilter terlebih dahulu, tanpa memikirkan apakah perkataan ini bisa menyakiti orang lain atau tidak, apakah tulisan ini membangun orang lain atau tidak. Dalam hidup kita sehari-hari, kadang-kadang kita juga bisa ya terlalu cepat pengen berkomentar tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Contoh, misalnya seorang teman kita baru habis potong rambut. Kemudian dia potong rambut yang tidak biasa, yang bentuknya mungkin sebelah kiri dan sebelah kanan tidak sama panjang. Atau ya model yang terbaru masa kini begitu ya. Waktu kita lihat teman kita dengan gaya rambutnya yang baru, kita langsung berkomentar, ayo Silo, lu hama kok aneh, lu kok siya kak siaw langki. Waduh teman-teman,
Kalau kita jadi teman kita itu gimana ya perasaannya? Dia baru habis potong rambut loh, baru habis bayar mahal-mahal untuk potong rambut. Terus kita kemudian memberi komentar seenaknya saja. Atau misalnya teman kita curhat kepada kita, dia sudah cerita mungkin sambil nangis-nangis mungkin gitu ya. Terus kita pengen cepet-cepet kasih komen untuk menasehati dia. Itulah makanya kan aku udah pernah bilang ke kamu, jangan terlalu dekat sama orang itu. Makanya itulah lu 4 hiawai, lu mait hiawa sih, makanya lu aneh. Kita kasih komentar seolah-olah kita ini adalah profesor, ahli segalanya. Ya tentu masih banyak lagi persoalan-persoalan yang bisa muncul karena kita terlalu cepat berkata-kata, terlalu cepat kasih komen. Itulah sebabnya saya kira firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yakobus dalam kitab ini sangat benar dan perlu kita renungkan bersama teman-teman. Dia berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingat hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Ayat 19. Yakobus bilang ingat, kamu ini harusnya lebih cepat, harusnya cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, mari kita lihat dulu terlebih dahulu dari segi sains ya. Teman-teman coba perhatikan organ untuk mendengar, telinga kamu, dan juga organ untuk berbicara, mulut. Sepertinya memang telinga dan mulut kita itu didesain persis seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Telinga kita ada 2, tidak ada penutupnya, kecuali kita sendiri yang menutupnya pakai tangan atau pakai headset. Tapi secara natural memang telinga didesain untuk mendengar. Beda halnya dengan mulut. Mulut cuma 1 dan ada penutupnya secara alami. Ada penutupnya kan teman-teman? Artinya kita bisa kontrol dia kapan dia mau dibuka, kapan dia mau ditutup. Dan masalahnya, waktu seseorang tidak bisa mengontrol kapan mulutnya mau dibuka, kapan mulutnya mau ditutup, maka akan timbul hal yang tidak diinginkan. Mulutmu bisa jadi harimaumu. Dengan mulutnya seseorang itu bisa menyakiti perasaan orang lain. Dengan mulutnya seseorang bisa memaki, bisa memarahi orang lain. Maka hal ini juga yang menjadi alasan kenapa Yakobus menyuruh kita untuk cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab dia katakan di ayat selanjutnya, ayat 20, sebab amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita sudah pernah membahas tentang hal ini bukan? Bahwa kemarahan dapat membawa kita jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam. Nah lalu jika demikian, bagaimana caranya supaya kita itu bisa lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah? Nah Yakobus memberitahu kita di ayat 21. Dia katakan sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kalau kita lihat ada 2 perintah berupa kata kerja yang disebutkan di ayat ini. Yang pertama itu buanglah, yang kedua terimalah. Buanglah, terimalah. Nah mari kita lihat satu persatu. Yang pertama buanglah, apa yang mau dibuang? Segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Nah kata buanglah dalam hal ini sama seperti seseorang yang membuka atau melepaskan bajunya. Kalau baju itu kita lepas, artinya baju itu tidak lagi melekat pada diri kita. Nah sama halnya dengan sesuatu yang kotor dan kejahatan itu, ketika itu dibuang artinya dilepaskan, dikeluarkan dari dalam hati kita. Nah siapa yang membuang dan melepaskannya? Tentu saja Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara mencurahkan darahnya untuk membasuh, membersihkan hati kita, sehingga segala yang kotor dan yang jahat itu bisa dibuang, dibersihkan, dilepaskan dari hati kita.
Nah, kenapa kok kita disuruh untuk lambat berkata-kata, lambat untuk marah, tetapi hati kita yang harus dibersihkan dari kejahatan yang kotor itu? Nah, karena teman-teman, hati itu adalah pusat dari kehidupan kita. Dan segala ucapan yang keluar dari mulut kita sebenarnya itu adalah ekspresi dari hati kita yang terdalam. Apa yang kita ucapkan itu sebenarnya keluar dari dalam hati kita. Itu sebabnya ada orang yang ceplas-ceplos. Ceplas-ceplos itu artinya dia bisa ngomong langsung tanpa dipikir terlebih dahulu apapun dia mau omongin. Sembarangan ngomong, semua bisa diomong, semuanya bisa diomongin. Nah, kenapa orang bisa ngomong tanpa dipikir terlebih dahulu? Langsung keluar saja, begitu saja ya. Nah, karena omongan itu bisa keluar dari secara natural dari ekspresi hati. Maka Yakobus berkata Yakobus menasehatkan supaya kita itu bisa lambat untuk berkata-kata, maka yang kotor dan jahat itu perlu dibuang terlebih dahulu. Dan thanks God, puji Tuhan ya, bahwa melalui Kristus Allah telah membersihkan hati setiap kita yang percaya kepadanya. Sehingga kita sekarang punya hati yang baru dan bersih. Hati yang baru dan bersih itu perlu tetap dijaga supaya ya sama seperti misalnya barang kita. Kalau kita punya sesuatu yang baru, HP baru atau tas baru misalnya, kita perlu jaga dan rawat supaya dia tetap awet dan bersih. Kalau tidak dia bisa cepat rusak atau kotor. Dan cara menjaga supaya hati itu tetap bersih adalah dengan menanamkan firman Allah di dalam hati kita. Maka sebab itu kalau yang pertama tadi, buanglah yang kotor dan jahat itu dari dalam hatimu. Yang kedua Yakobus katakan terimalah. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Bagaimana firman itu bisa tertanam di dalam hati kita? Dari mendengar, teman-teman. Dari mendengar firman. Kita sudah pernah bahas ini kan, orang yang mendengar firman Tuhan dengan baik dan menerimanya serta melakukannya itu sama dengan benih yang ditabur pada lahan yang subur. Ketika benih firman Tuhan itu ditanam di dalam hati kita, kita perlu menerimanya dengan lemah lembut. Lemah lembut artinya bersedia untuk tunduk dan dipimpin. Ketika firman Tuhan mengingatkan kita akan suatu hal, kita perlu bersedia untuk taat. Waktu firman Tuhan menegur kita, kita perlu dengan ketundukan belajar untuk menaatinya. Teman-teman, ketika hati kita itu ditanam oleh firman Tuhan dan kita mau menerima firman itu, bisa dibayangkan apa yang akan menjadi outputnya. Kalau tadi hati kita itu adalah sumber kehidupan kita, hati kita itu terpancar lewat segala hal yang kita lakukan termasuk lewat perkataan kita. Nah, sekarang kalau hati itu sudah bersih, sudah dibuang dari yang kotor dan yang jahat, dan sekarang ditanam oleh firman Tuhan dan kita mau dengan lemah lembut menerimanya, teman-teman bisa bayangkan apa yang akan menjadi outputnya. Ucapan seperti apa yang akan keluar dari mulut orang yang hatinya sudah dipenuhi dengan firman Tuhan ini? Pasti adalah ucapan yang membangun dan sedap didengar. Yang baik, yang penuh hikmat, bukan? Kalau seseorang lagi senang, hatinya sedang berbunga-bunga, pasti bawaannya dia pengen senyum-senyum dan pengen nyanyi kan? Kamu pernah nggak mengalami itu ketika kamu lagi bunga-bunga gitu ya, lagi senang, kayaknya bawaannya pengen nyanyi lagu aja, entah lagu apapun itu ya, entah misalnya suara kita juga pas-pasan, tapi kita bawaannya pengen nyanyi aja. Tapi kalau hatinya lagi bad mood, pasti bawaannya pengen marahin orang, senggol sedikit bacok gitu ya. Kalau hatinya lagi bad mood, orang ngomong apa aja kita kelihatannya itu sangat annoying, sangat bikin kita kesel gitu. Karena yang salah memang di dalam diri kita. Nah, makanya teman-teman, Rasul Paulus juga katakan di Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji.
pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semua hal yang seperti itu. Tanamkan di dalam hatimu dan terimalah. Maka kamu akan belajar untuk menerapkan hikmat Allah itu di dalam perkataan yang kita keluarkan. Yakobus berkata bahwa firman yang tertanam di dalam hati kita itu berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Artinya, firman Allah yang hidup itu berkuasa untuk memimpin kita hidup di dalam kebenaran Allah. Firman Allah yang tertanam di dalam hati kita itu berkuasa untuk memimpin kita mengucapkan kata-kata yang penuh hikmat, kata-kata yang membangun orang lain, kata-kata yang keluar secara natural yang menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Karena firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kita dan kita mau dengan tunduk, dengan lemah lembut menerimanya. Maka kunci utamanya adalah tanamkan firman Tuhan di dalam hatimu, teman-teman. Tidak ada cara lain selain menanamkan firman Tuhan itu dalam hatimu. Dengan cara apa? Mendengar firman, membaca, mendengarnya. Nah, mari kita belajar untuk mengontrol perkataan kita, untuk lambat berkata-kata dengan mendengar firman, menanamkannya dalam hati kita dan menerima firman itu. Mari belajar untuk cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Setiap kali kamu ingin merespon temanmu yang sedang curhat denganmu, jangan langsung ceplas-ceplos. Setiap kali kamu mendengar temanmu sedang curhat, berdoalah minta hikmat Tuhan untuk menuntun kamu apa yang harusnya saya sampaikan kepada dia. Jangan buru-buru ingin menjawab. Kadang-kadang orang datang cerita kepada kita, mungkin dia itu cuma ingin didengar. Dia tidak minta solusi dari kita. Solusinya mungkin dia sendiri juga sudah tahu. Maka jangan cepat-cepat meresponsnya. Dan kalaupun teman kita itu minta solusi dari kita, mari minta kepada Tuhan supaya Tuhan bisa memberikan kamu kepekaan, memberikan kamu hikmat untuk kamu boleh tahu, habis ini saya mau ngomong apa ke dia Tuhan. Ketika kita hendak berkomentar tentang sesuatu, jangan terburu-buru. Waktu kita lihat postingan di sosial media, kita lihat mungkin para selebgram atau influencer itu ya mungkin posting sesuatu, jangan buru-buru kasih komentar, apalagi komentar yang negatif. Minta hikmat Tuhan dan tanyakan, apakah komentar saya ini bisa membangun, berguna, atau hanya akan menimbulkan perpecahan, kebencian, atau sakit hati. Waktu hatimu sedang marah, jangan buru-buru mengeluarkan kata atau kalimat yang bisa menyakiti seseorang. Jangan sampai kita menyesal dengan perkataan yang kita keluarkan. Jangan sampai mulut kita itu menjadi harimau kita. Teman-teman lihat odol ini. Untuk memencet odol ini keluar sangat gampang kan? Kita tidak perlu pikir panjang untuk memencetnya. Odol itu akan keluar sendiri dengan begitu gampangnya. Tapi sekali odol ini sudah keluar, kita tidak bisa masukin ke dalam lagi. Coba, siapa dari teman-teman yang bisa memasukkan semua odol yang sudah keluar ini ke dalam tubnya? Tidak ada yang bisa. Ini pekerjaan yang sia-sia juga. Karena odol yang sudah keluar ini tidak mungkin bisa dimasukkan lagi ke dalam. Nah teman-teman, begitu pula halnya dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Segala ucapan perkataan yang sudah keluar dari mulut kita tidak bisa kita tarik lagi ke dalam. Maka mari kita belajar untuk cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Dan ketika kita berkata-kata, kiranya perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan hikmat yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menunjukkan bahwa kita ini
adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang dibersihkan dengan darahnya yang mahal. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman ini sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Mari teman-teman kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar. Kami memohon ampun kepada Tuhan kalau selama ini kami lebih cepat untuk berkata-kata daripada mendengar. Biarlah Engkau menolong kami Tuhan supaya kami boleh belajar untuk lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Kami boleh belajar untuk menerima, mendengar firman itu, menanamkannya dalam hati kami, menerimanya, agar firman-Mu itu yang berkuasa mengubah kami. Firman-Mu itu yang tertanam dalam hati kami berkuasa untuk menuntun kami, memimpin kami dalam setiap perkataan yang keluar dari mulut kami. Sehingga kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang berhikmat, yang membangun, yang menunjukkan bahwa kami ini adalah anak-anak dari Allah, anak-anak dari Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mengasihi setiap orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.